Halo teman-teman semua. Kali ini gue sebagai penanggung jawab mata kuliah geomorfologi, gue bakal jelasin di sini tentang tugas akhir geomorfologi, yaitu rekonstruksi jalur Sungai Bengawan Solo Purba. Sebelumnya gue jelasin sedikit dulu ya. Jadi jalur Sungai Bengawan Solo Purba ini adalah dataran yang dulunya itu bekas sungai. Dan kenapa dinamain purba? Karena sungai ini tuh sebenarnya sudah mati. Jadi dataran ini tuh udah mati, bekas sungai, dan sekarang udah mengering. Dan ini mengeringnya itu sudah cukup lama ya, sekitar ratusan atau mungkin bahkan ribuan tahun ya. Dilihat dari kenampakan geomorfologinya, di mana penampang sungai tersebut, kiri kanannya bukit, lalu lembah, dan di bawah lembahnya itu sekarang sudah banyak pemukiman. Jadi secara kenampakan geomorfologi sungai itu bisa dikatakan sudah sangat purba sekali. Jadi nggak bisa kita prediksi juga ya, karena tanah di sana, tanah bekas sungai itu nggak mungkin bisa ditempati sebagai pemukiman dalam jangka waktu puluhan tahun saja. Sementara di sana nanti kita bakal lihat ya di Google Earth bagaimana kondisi langsung di sana. Dan oke, langsung aja gue tunjukin. Jadi ini gue udah merekonstruksi jalur Sungai Bengawan Solo Purba dari hulunya itu sesuai request Pak Cahyadi itu dari Gunung Lawu. Dan ini gue menarik garis lurus karena ujungnya itu hanya kelihatan sampai sini. Jadi ke atas ini udah nggak kelihatan sungai, jadi langsung gue tarik ke puncak Gunung Lawu. Sini melewati Waduk Gajah Mungkur dan bermuara hilirnya itu ada di sini, di laut. Oke. Dengan total panjang sekitar 117 km. Oke. Langsung aja ya gue jelasin gimana. Pertama-tama teman-teman download dulu aplikasi Google Earth Pro ini di Google. Nanti linknya bakal gue share di grup. Dan semua orang, baik kelompok maupun individu, mengerjakan tugas ini wajib menggunakan laptop atau enggak komputer. Ya, jadi nggak bisa pakai HP gitu. Dan ini aplikasinya nggak berat kok, cukup ringan banget dan semua laptop bisa. Ini buktinya laptop gue yang udah jadul aja masih bisa kok. Terus kalau kalian udah download, terus udah langsung masuk aja ke aplikasinya, dan biar memunculkan toolbar seperti ini, dan sebelah sini kalian klik dilihat, terus ini nih toolbar, sidebar, ini yang ada di sini ikutin semua ya, centang-centangin. Oke, kalau udah nanti bakal muncul gini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung ke selanjutnya. Oke, jadi ini gue udah bikin semua kelompok, udah gue bagi-bagi. Di sini ada kelompok 1, 2, 3 sampai 9. Kita mau contoh dari kelompok 9 dulu ya. Oke, kelompok 9. Oke, mungkin di sini di kamera kurang kelihatan ya. Jadi nih ujung garisnya itu ada di sini, mengikuti sampai di sini. Sampai di sini doang. Jadi kajian untuk kelompok 9 dari sini sampai sini saja ya. Itu udah gue ukur, jadi semua kelompok pembagiannya itu udah gue ukur dengan panjang semua kelompok itu dengan panjangan sekitar bentar. Ya, 10 km. Hampir semua sama ya, 10 km disamaratain. Terus tugasnya ini ya. Tugas akhir geomorfologi.
yang individu itu lebar sungai, menghitung lebar sungai, menggambar penampang sungai, tinggi sungai, dan penampakan geomorfologi. Ini untuk penampakan geomorfologi nanti bisa ada di template-nya ya. Dan yang tugas kelompoknya itu rekonstruksi ulang jalur Sungai Bengawan Solo Purba dan berikan penjelasan penampakan geomorfologi di akhir. Dan untuk rekonstruksi ulangnya ini kalian nggak usah, karena dengan kalian kayak gini nih, ini tuh udah sama aja rekonstruksi. Jadi kalian nanti nggak perlu rekonstruksi lagi, tinggal screenshot aja, atau kalau di laptop kan di print screen ya, print screen. Nanti kalau ada di print screen, langsung jadi dikumpulinnya dalam bentuk print screen ya. Terus selanjutnya yaitu tugas menghitung lebar sungai. Oke. Oh iya, gue lupa nih teman-teman. Saran ya, sangat disarankan untuk memakai aplikasi Google Earth Pro ini, disarankan untuk memakai internet ya. Karena ini tuh aplikasi yang live gitu. Jadi harus terhubung dengan internet. Sebenarnya bisa nggak pakai internet, tapi lebih disarankan pakai internet, dan disarankan juga dengan mouse, yang nggak disarankan pakai mousepad. Nanti gue bakal kasih tahu kenapa harus pakai mouse. Oke, kalau mau ngezoom tuh lebih enak pakai ini. Tuh, zoom in, zoom out. Oke, lanjut. Langsung aja ya. Jadi untuk kita sekarang ini semuanya, hampir semua kelompok itu harus pertama ngaktifin ini dulu nih. Klik tombol yang ini, yang seperti jam, dan tarik paling kiri. Jadi kita itu memakai data tahun 1985. Memang agak buram, tapi emang ginilah. Karena kita harus menyamaratakan semua kelompok pakai data tahun 1985. Nah, caranya adalah kalian klik ini kita mau ngitung lebar sungai dulu ya. Klik tambahkan jalur. Nah, yang ini disimpan ke samping dulu, taruh di samping. Nah, ini teman-teman, kalau udah pakai mode ini kita nggak bisa ngegeser-geser kamera lagi. Jadi kayak misalnya nih, contoh saya mau ngegeser kamera, tuh dia malah muncul garis gini, nggak bisa digeser. Nah, oh ya, kalau misalkan kalian nggak sengaja klik geser gini, tuh cara ngapusnya diklik kanan mouse, terus diarahin di titiknya, klik kanan sampai bersih. Oke, pertama cara ngitungnya itu, ini kan kelihatan ya, nih jalur sungainya nih. Nah, caranya kalian klik di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Nah, habis itu yang ini tadi kalian klik OK. Nah, muncul nih jalur tanpa nama. Kalian klik kanan, tampilkan profil ketinggian. Nah, kalau kita zoom out dulu ya. Nah, di sini kelihatan kan nih, teman-teman, penampang sungainya itu dengan bantuan tanda panah tadi di sini. Kadang ada beberapa momen di mana tanda panahnya itu nggak ada. Jadi ini mungkin bisa dibilang beruntung ya. Nah, jelas banget ya di sini teman-teman. Ini tuh dasar dari sungainya, Sungai Bengawan Solo Purba yang sekarang udah jadi daratan. Dan ini sebelah kirinya nih bukit, sebelah kanannya bukit. Ya. Dan cara kita pakai ini dulu ya, penalaran bahwa ketinggian air sungai itu nggak akan melebihi ketinggian daratan. Misalkan daratannya itu sekitar segini nih, dengan ketinggian ya di atas ini, indikator atas ini itu ketinggian permukaan ininya, permukaan daratannya 68 mdpl, 68 meter. Dan yang di bawah, yang 141 m ini, itu
eh lebar. Jadi dari titik yang kita tarik di sini, ini titik nolnya, kalau sampai di sini 141 meter. Berarti lebarnya udah 141 meter ya. Nah, ini ketinggiannya kita hitung di sini 68 meter ya. Ketinggian permukaannya. Anggaplah ketinggian muka air itu yang real, yang asli itu ada di 55 meter. Ini diklik, tahan sampai nemu ketinggian 55 yang sama. Oke. Nah, berarti penampang sungainya itu adalah yang ini. Oke. Ini penampang sungainya. Nah, cara ngumpulinnya adalah kalian jangan lupa kalau udah kayak gini di print screen, terus dicatat nih. Ketinggiannya berapa, 55 meter. Terus juga catat dari titik kiri itu berapa lebarnya, 299. Dan di titik kanan lebarnya berapa? 647. Dihitung 647 kurang 299. Anggaplah hasilnya 400 ya. Anggaplah hasilnya 400 meter. Nah, 400 meter itu adalah lebar sungai. Oke. Jadi ketinggian sungainya 55 meter dan lebarnya 400 meter. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi nanti bakal dikasih template pengisiannya individu. Nah, ini segmen. Langsung ada segmen keberapa, titik koordinatnya, lebar sungainya, ketinggian, dan vegetasi. Kalau vegetasi teman-teman nggak tahu, mungkin bisa diisi entah hutan atau mungkin dikosongin aja. Nah, untuk titik koordinat, ini teman-teman mouse-nya, kursornya ya, arahin aja di tengah-tengah. Jadi di sini tuh ini titik koordinatnya, ini lintang selatan dan ini bujur timur. Kalau kita gerakin dia angkanya berubah. Ini yang sebelah sini ya. Ini koordinatnya dan ini tanggal citranya. Sebenarnya tanggalnya sih nggak diperluin sih. Oke. Terus secara tadi di video gue udah jelasin tentang lebar sungai yang tadi yang gue bilang sekitar 400 meter. Terus penampang sungai itu yang bentuknya seperti ini nih, yang warna merah udah di blok ini, itu penampang sungai. Jadi ini kalian gak usah gambar lagi, cukup di screenshot aja lewat laptop, itu di print screen. Sebutannya yang ini nih ya, yang print screen. Terus nanti kalian print screennya itu kalian input ke sini, masukkan hasil print screen segmen profil. Nah, ini kan panjangnya itu sekitar 10 km ya, teman-teman. Oke, sekitar 10 km. Mungkin kalian nanti anggaplah ya, bikin 10 segmen gitu. Dan kalau bikin 10 segmen untuk mengukurnya ini, sekarang kita ini yang segmen pertama tadi, terus kita mau bikin segmen di sini nih, pas di tikungan. Ya, pas di tikungan. Kita bikin sini. Nah, ini yang kedua atau yang ketiga di mana sampai 10 gitu. Terserah sih kalian mau bikin berapa segmen gitu. Cuman yang kalau misalkan jaluran trek lurus gini jangan dibikin banyak gitu, cukup satu aja karena pasti hasil angkanya bakalan sama, nggak jauh beda gitu. Nah, nanti kalau misalkan segmen-segmen ini yang garis putih ini tuh disebutkan segmen ya, itu jangan dihapus teman-teman. Nanti kalau udah selesai ngitung segmennya, di screenshot lagi, kirim itu buat hasil laporan kelompok, hasil rekonstruksi jalur sungainya yang teman-teman dapetin datanya. Oke, gitu. Nah, ini kan tadi tugas individu. Jadi tugas kelompoknya itu udah selesai. Tugas kelompoknya tuh gampang lah. Nah, terus tugas individunya ini ada lebar, penampang, tinggi, sama penampakan. Mungkin dari saya bantu dikit aja ya. Mungkin dari teman-teman satu kelompok itu isinya anggaplah ada 8 orang ya. Ini tugas ada 4. Berarti kalian bisa bagi job desk 2 orang kebagian satu job desk ini. Misalkan 2 orang ngitung lebar, 2 orangnya lagi penampang, terus 2 orangnya lagi tinggi, 2 orang lagi penampakan. Itu kira-kira
untuk pembagian job desk-nya. Cuman saya serahin lagi ke teman-teman gimana enaknya buat para ketua kelompok. Oke. Nah, nih kalau misalkan kalian masih penasaran ya, kayaknya nggak bisa nih. Oke, kita naikin dulu deh datanya ke 2023. Nah, kita coba ini di sini itu Street View. Ya nggak bisa juga. Kemarin perasaan bisa dah. Kayaknya nggak bisa deh. Oke, kalau mau keluar, kalau misalkan tadi teman-teman habis ke mode Street View, keluarnya ada di sini. Oh ya, kalau misalkan nih tiba-tiba arahnya jadi nggak jelas gini, ini di sebelah kanan ada fitur untuk arah mata angin ya. Ini ditekan, digeser aja. Tuh, geser kiri kanan. Tuh. Kalau saya sih lebih enak di arah utara gini ya. Hop, nah, gitu. Tadi di mana ya? Oh, di sini. Ada beberapa tempat yang bisa di Street View, ada juga yang enggak. Waktu itu sih waktu percobaan ada yang bisa nih di sini. Jadi kalau tadi teman-teman perhatiin lebar sungainya itu kan ratusan meter ya. Kalau dipikir-pikir sungai mana yang lebarnya sampai ratusan meter gitu. Sementara biasanya sungai pada umumnya yang kita tahu tuh paling cuma puluhan meter ya kan. Dan ini kan Sungai Bengawan Solo Purba ya. Kita lihat aja deh. Bengawan Solo yang sekarang. Yang di perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Itu tuh sungainya nggak nyampe sampai ratusan meter. Wah, nggak ketemu. Udah, skip aja. Oke, itu logika aja. Biasanya tuh lebar sungai paling lebar itu mungkin 50 meter atau 60. Tapi ini tuh sampai ratusan meter. Kalau secara logika emang nggak masuk akal sih. Tapi kalau kalian nanti teman-teman bisa street view ya, itu beneran kok. Itu lebar banget. Luas banget. Antara bukit sini, bukit satu dengan bukit seberangnya itu lebar banget. Gitu. Oke, jadi ini tadi percobaan udah selesai, tutorialnya udah gue tunjukin semua. Oh ya, sedikit informasi lagi. Ini buat ngebantu kalian yang di sini nih. Misalkan pada kecentang-centang, matiin aja semua, kosongin semua. Gitu. Kalau misalkan ada yang bingung nanti chat gue aja. Gue ulang sekali lagi ya. Kalau mau ngebikin jalur baru atau mau ngitung lebar sungai, tuh klik yang ini. Terus ini ya digeser. Ini dicari titik, mau tembak dari titik bukit mana, sini sampai sini. Ingat ya, harus nyebrang. Kalau udah ini diklik OK. Tuh. Atau kalau teman-teman bingung nih kan, terlalu banyak penampang udah bikin terus namanya sama semua, bisa kok diganti. Klik properti, ini diganti misalkan namanya penampang 1, klik OK, udah selesai gitu. Jadi biar memudahkan teman-teman untuk mendata sudah berapa banyak penampang yang dibuat. Kalau mau hapus tinggal klik kanan terus hapus gitu. Oke, sepertinya video tutorialnya udah cukup lengkap ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk template ini, gue jelasin dulu template. Jadi template, ada yang template kelompok, ada yang template individu. Template ini buat
tugas kalian nyerahin ke tim akademik PJ Geomorfologi itu Naila. Jadi nanti kalau teman-teman udah selesai ngerjain data-datanya, dimasukin ke sini semua ya. Print screen-nya, terus penjelasan analisisnya ditulis di sini ya, dalam bentuk paragraf. Analisis kualitatif. Nah, ini untuk yang individu ya. Jangan lupa isi nama, NIM, terus hasil print screen-nya juga. Ini. Nah, ini kan tadi misalkan teman-teman bikin 10 segmen ya. Berarti nanti ini di copy paste, ditaruh ke bawah lagi, di copy ke bawah lagi sampai page berikutnya. Terus jangan lupa setiap segmen itu di print screen, di screenshot buat bukti gitu. Oke, mungkin cukup itu aja tutorial dari gua. Mungkin kalau kurang lengkap atau ada yang masih bingung ditanyain, langsung PC gua aja. Kalau yang bingung tentang pemetaan, tentang peta ini bisa chat gua atau chat Haris. Tapi kalau tentang laporan, itu bisa chat Naila atau Ijul. Oke. Udah cukup sekian teman-teman dari gua. Terima kasih. Mohon disimak baik-baik ya video ini, walaupun emang agak bertele-tele dan agak lama. Dan untuk deadline nih, misalkan banyak yang bertanya nih, deadline-nya kapan nih? Deadline sebenarnya nggak ditentuin sih. Deadline itu kemauan kita, maunya kapan. Cuman gue dan perwakilan tim PJ itu lagi nego nih, sebisa mungkin cepat. Sejujurnya ya, ini kan udah masuk hari Senin ya, ini udah jam 1. Dia tuh minta hari ini, Pak Cahyadinya minta hari ini, minta hari Senin udah selesai. Cuman gue bilang nggak bisa. Kita itu kalau misalkan dikejar, kalau gue sendiri sih bisa ngejar ya. Cuman kan kita nggak tahu teman-teman yang lain punya kesibukan di luar sana yang bisanya ngerjainnya sore atau malam gitu. Dan mungkin kalau deadline nggak hari Senin ini sih. Mungkin besok atau kapan, nanti dikabarin lagi sama tim PJ. Dan kenapa alasan dibikin file per kelompok gini, udah dibikin jadi lebih instan. Satu, karena biar cepet gitu, biar teman-teman nggak bingung lagi cara bikin rekonstruksinya gimana. Karena emang bikin rekonstruksi ini tuh agak lumayan rumit ya, dan waktunya nggak cukup banget buat ngajarin kalian semua. Sementara Pak Cahyadi tuh susah dihubungin, dan dia nggak, gue dari kemarin tuh udah nyoba ya buat diskusi bareng, buat nyampein progres kita nih dari tim PJ udah sampai mana. Dan kita juga tim pemetaan tuh susah banget nerka-nerka yang ini daratan kosong, daratan tanah bekas sungai. Jadi bukan sungai beneran, kita harus nyari jalur sampai beneran itu ketemu gitu jalurnya. Dan itu susah banget teman-teman. Dan ketika udah jadi, udah dapat nih jalurnya, pengen dikonfirmasi ke Pak Cahyadi, cuman Pak Cahyadinya itu kayak agak bukan nggak mau sih, cuman dia nggak bisa gitu. Jadi kita benar-benar gamblang dan benar-benar ngerjain sendiri gitu. Soal benar atau salahnya, soal nanti revisi atau enggak, insya Allah sih enggak, karena gue udah nyari di beberapa artikel juga tentang jalur sungai ini yang emang minim informasi, tapi insya Allah gue udah yakin banget sama tim pemetaan kalau ini jalurnya benar. Jalur yang kita buat ini, yang final ini udah benar. Jadi aman. Dan selamat mengerjakan. Thank you.